baik. Salam membuka untuk Bapak dosen. Kami dari kelompok 1, izinkan kami mempresentasikan, hasil proyek sistem kami yang berjudul Kami Floris, sebuah sistem informasi penjualan dan pemesanan bunga berbasis web. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Dengan saya Gonggom Samuel Harapan yang Bersuluban Tobing dengan NIM akhiran 087. Lalu ada rekan-rekan saya di sini, ada Kadek Idul Putra dengan NIM akhiran 113. Lalu ada Chandra Islami Rasya dengan NIM akhiran 125. Nereus Bless Your Reward Valentrat Masih Payung dengan NIM akhiran 116. Dan Mari Krishna Dava Janata dengan NIM akhiran 112. Pada bagian pertama kita masuk ke dalam latar belakang. Bunga menjadi komoditas dengan permintaan tinggi untuk berbagai keperluan seperti perayaan, ucapan duka, hingga hadiah pribadi. Namun, sebagian toko bunga berskala UMKM masih menerima pesanan secara konvensional, yaitu melalui chat WhatsApp, telepon, atau interaksi langsung di media sosial. Dampak dari cara konvensional ini adalah yang pertama, admin harus membalas pertanyaan berulang secara manual, seperti harga, stok, dan lain sebagainya. Lalu tidak ada format pesanan yang baku, sehingga menimbulkan rawan kesalahan pencatatan pesanan. Pelanggan tidak memiliki tampilan katalog visual yang tersusun rapi seperti etalase toko konvensional, dan yang terakhir yang tak kalah penting yaitu sulit bagi admin untuk melacak dan mengelola data produk secara terpusat. Lanjut. Nah, solusi digital yang terlalu kompleks seperti wajib akun pelanggan, integrasi payment gateway pihak ketiga, justru dapat menyulitkan UMKM Floris yang skala usahanya belum tentu besar. Karena itu, dikembangkanlah Kami Floris, sebuah sistem informasi penjualan bunga berbasis web yang menyediakan katalog produk digital yang terkategorisasi, memungkinkan pelanggan berbelanja tanpa perlu membuat akun, lalu menyusun rincian pesanan secara otomatis dan mengarahkannya langsung ke WhatsApp admin, dengan memakai tetap channel komunikasi yang sudah familiar bagi pelanggan maupun pemilik toko. Lalu pendekatan ini juga menjembatani kebutuhan digitalisasi UMKM tanpa meninggalkan cara komunikasi yang selama ini sudah berjalan. Masuk ke dalam metode pengumpulan data. Agar sistem ini tepat sasaran, kami melakukan pengumpulan data dengan 2 cara, yaitu observasi langsung dan juga wawancara singkat. Observasi langsung di toko untuk melihat alur transaksi sebenarnya. Jadi bagaimana produk dikelompokkan seperti kategori bunga papan, buket bunga, atau bunga meja, lalu bagaimana harga ditentukan, dan yang terakhir yang tak kalah penting yaitu bagaimana proses pemesanan biasanya terjadi antara pelanggan dan admin. Lalu wawancara dengan pemilik toko yang terkena kendala utama, yaitu seperti metode pembayaran yang lazim dipakai pelanggan seperti QRIS, transfer bank, atau tunai. Lalu kebijakan down payment untuk pesanan di atas minimal tertentu. Kebiasaan pelanggan memesan manual lewat WhatsApp menjadi alasan kenapa fitur checkout akhirnya diarahkan ke WhatsApp juga, bukan membuat sebuah sistem pembayaran baru yang justru asing buat pelanggan. Lalu kategori data yang dikumpulkan, yang pertama itu ada data produk yang berisi nama, deskripsi, harga, stok, foto, dan kategori untuk ditampilkan di katalog atau dalam tabel produk. Lalu ada data FAQ atau frequently asked question, di mana ini berisi pertanyaan yang sering ditanyakan pelanggan beserta dengan jawabannya. Hal ini digunakan untuk mengurangi beban chat manual admin. Lalu ada data lokasi dan sosmed yang berisi link Google Maps, Instagram, WhatsApp, dan TikTok yang akan ditampilkan di halaman utama. Lalu yang terakhir yaitu data ulasan, di mana ini berisi tanggapan pelanggan terhadap layanan. Ini sebagai bahan evaluasi usability. Selanjutnya untuk pre-processing akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya adalah Nereus Besio Masih Payung dengan akronim SONAM. Oke, perbagian ini saya akan menjelaskan pre-processing. Jadi yang pertama itu ada command data, yang pertama itu ada sanitasi input. Itu mencegah adanya SQL injection. Itu menyaring karakter berbahaya, dipetik, ketik 2, lalu ada garming. Sebelum data masuk ke query SQL. Lalu mencegah manipulasi struktur query oleh input pengguna. Yang kedua ada output escaping, mencegah XSS atau cross-site scripting, mencegah SQL injection. Itu ada kayak tema special charge, link sosmed, lalu icon sosmed. Itu mengubah karakter HTML ya seperti berikut, lalu jadi entitas HTML sebelum ditampilkan.
Lalu mencegah kode atau skrip berbahaya ikut tereksekusi di browser pengguna lain. Lalu untuk keamanan password, password admin disimpan dalam bentuk hash, bukan teks biasa. Jika database bocor, password asli tetap tidak tidak dapat dibaca. Lalu ada format dan penanganan file. Pertama adalah format tampilan harga. Itu untuk penyusunannya ada nomor format, row, harga, 0, lalu di set angka 300.000 database tampil sebagai Rp 300.000 di halaman, memudahkan pelanggan membaca produk. Lalu ada konversi teks multibaris, itu menjaga format paragraf baris baru tetap terlihat saat tampilkan di HTML. Lalu penamaan ulang file upload, seperti foto bareng dengan time, foto, lalu pet upload, foto baru. Setiap foto produk diberi awan timestamp saat diunggah. Itu mencegah nama file bentrok atau tertimpa jika ada file dengan nama sama. Lalu analisis kebutuhan, untuk analisis kebutuhan fungsional. Fitur yang harus dimiliki sistem agar dapat digunakan pelanggan maupun admin. Pertama itu adalah menampilkan katalog produk, nama, harga, stok, deskripsi, dan foto. Lalu mengelompokkan produk berdasarkan kategori, bunga papan, buket bunga, bunga meja. Pelanggan tambah produk ke keranjang tanpa registrasi atau login session. Lalu ada pelanggan isi detail pesanan, tema warna, wrapping, tanggal dan jam pengambilan, metode pengiriman, metode pembayaran, kartu ucapan. Lalu ada sistem susun rangkuman pesan otomatis. Seperti answer ke WhatsApp admin to me dengan pesan yang sudah terisi. Lalu halaman FAQ dan lokasi toko, itu lokasi Google Maps yang dapat diatur dinamis oleh admin. Pelanggan dapat kirim masukan atau ulasan. Lalu admin login untuk akses panel manajemen. Sesi terjaga sampai logout. Admin create data produk termasuk upload atau ganti foto. Lalu admin kalau FAQ, sosmed, Google Maps, serta lihat atau hapus ulasan. Lalu admin lihat dashboard analitik atau ringkasan data dan grafik omset dan kategori favorit via chat DS. Lalu ada kebutuhan non fungsional. Itu aspeknya ada usability, muka botanikal pastel, sederhana dan intuitif tanpa perlu panduan tambahan. Untuk responsiveness, menyesuaikan mobile dan desktop menggunakan Bootstrap 4.3. Lalu ada security, ada kita menggunakan seperti MySQL real escape string untuk anti SQL injection, lalu HTML special charge anti XSS, lalu ada proteksi sesi admin. Untuk performance, PHP native plus query sederhana agar ringan di share posting. Lalu maintainability, struktur file terpisah per fungsi, itu untuk index.php, keranjang.php, admin.php, dan lain-lain. Lalu availability, itu checkout via WhatsApp pribadi admin, tidak bergantung payment gateway pihak ketiga. Distribution system, untuk yang ERD, kita menggunakan 7 identitas utama, produk, kategori, admin, FAQ, sosmed, pengaturan, dan ulasan. Hanya satu relasi formal atau foreign key, kategori 1 one to many produk. Lalu entitas lain ada admin, FAQ, sosmed, pengaturan, dan ulasan. Itu berdiri sendiri dan tidak saling terhubung. Data keranjang belanja sengaja tidak masuk ERD karena disimpan sementara di session PHP, bukan database atau non-persistent. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian eh, desain sistem yaitu usage diagram. Di usage diagram ini kami memiliki dua aktor utama yaitu ada pelanggan dan admin. Yang dimana pelanggan ini bisa melihat katalog produk, bisa menambah keranjang, terus isi detail pesanan, check out ke WhatsApp dan lihat FAQ dan lokasi toko dan juga bisa mengirim ulasan. Kemudian untuk admin ini, admin dapat melakukan login admin, kemudian kelola produk Sprout, kemudian kelola FAQ, kelola sosmed dan maps, kemudian mengelola ulasan dan juga eh, mengelola dashboard untuk analitik penjualan.
Nah, berikutnya untuk activity diagramnya di sini digambarkan dengan Swilem yang berpartisipasi, yaitu ada pelanggan dan sistem. Untuk alur awalnya itu pelanggan bakal membuka katalog produk, kemudian memilih produk, setelah itu membuka halaman keranjang, berikutnya mengisi detail pesanan, lalu mengklik kirim order. Nah, untuk jika data yang diisi sudah lengkap, maka lanjut ke susun pesan otomatis. Jika belum, maka akan kembali ke tampilan isi detail pesanan. Setelah itu, jika sudah lengkap, maka selanjutnya menyusun pesan otomatis, kemudian sistem bakal membuka WhatsApp admin, dan pelanggan tinggal mengirim pesan ke admin. Next. Baik, untuk ini desain antarmukanya, baik dari sisi pelanggan untuk tampilan awalnya seperti ini, dan untuk berikutnya ini adalah tampilan halaman keranjang untuk melakukan pemesanan. Next. Untuk desain terbuka dari sisi admin, di sini admin memiliki beberapa tampilan. Pertama ada untuk halaman dashboard admin, kemudian ada halaman untuk mengelola katalog, kemudian berikutnya ada halaman untuk mengelola FAQ, kemudian juga ada halaman untuk mengelola sosmed. Selanjutnya ada halaman untuk memeriksa atau melihat masukan dari user, kemudian juga ada halaman untuk mengatur maps. Dan juga awal itu ada halaman untuk login admin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian implementasi. Pertama, implementasi lingkungan pengembangan. Di sini kebutuhannya ada beberapa. Yang pertama itu bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu PHP native atau procedural. Untuk basis datanya kami menggunakan MySQL dengan local server XMPP, Apache plus MySQL. Untuk kode editornya itu kami gunakan Visual Studio Code. Untuk manajemen basis datanya kami menggunakan PHP Untuk version controlnya itu kami menggunakan Git. Kemudian berikutnya untuk struktur berkas program, pertama itu ada config PHP yang dimana ini bakal menangani koneksi ke basis data MySQL. Selanjutnya untuk indeks PHP ini, halaman utama yang menampilkan katalog produk, FAQ, lokasi toko, serta form masukan pelanggan. Untuk keranjang PHP ini, itu bakal menangani logika keranjang belanja berbasis session, serta form detail pesanan yang akan diteruskan ke WhatsApp. Setelah itu untuk admin PHP, ini digunakan untuk sebagai panel dashboard admin yang menangani manajemen produk, FAQ, sosial media, peta lokasi, dan ulasan pelanggan. Untuk edit PHP, di sini kami gunakan untuk mengubah data produk yang sudah ada termasuk pergantian foto. Kemudian untuk login dan logout PHP ini bakal menangani proses autentikasi dan pengakhiran sesi admin. Setelah itu database toko bunga SQL ini itu berkas DAM, struktur, dan data awal basis data. Kemudian untuk file upload ini digunakan untuk direktori penyimpanan berkas gambar produk yang diunggah oleh admin. Oke, selanjutnya untuk bagian 3 dan 4 bakal dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadik Idul Putra dengan NIM belakang 113. Baik, di sini saya Chandra Islamirasya dengan akhiran NIM 125 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada implementasi C, yaitu fitur utama dari pelanggan. Katalog produk ditampilkan dinamis dari tabel produk, dirender dengan Bootstrap 5.3 agar responsif. Lalu keranjang belanja diimplementasikan dengan PHP Session, agar pelanggan bisa belanja tanpa registrasi ataupun login. Lalu di bawahnya ada potongan code-nya, di mana pelanggan mengisi detail tambahan, tema warna, wrapping, jadwal pengambilan, metode pengiriman, serta metode pembayaran. Detail tersebut lalu diproses oleh JavaScript yang menjadi satu format pesan struktur dan diarahkan ke tautan WhatsApp.me admin. Lalu keempat ada implementasi C, fitur utama admin, yang dimana autentikasi login dimulai dari proses cocokan username dan password yang sudah di hash terhadap tabel admin, lalu status login disimpan di session.
berpenuh terhadap data produk, termasuk unggah atau ganti foto via move upload file, yang otomatis diberi nama baru untuk hindari duplikasi. Dashboard admin menampilkan ringkasan data serta grafik omset penjualan dan kategori favorit menggunakan chart.js. Next. Di sini ada implementasi aspek keamanan, yang dimana setiap input pengguna disaring dengan MySQL _real _escape _string untuk mencegah SQL injection. Setiap output ke halaman disaring dengan HTML special charts untuk mencegah XSS. Akses ke panel admin dilindungi lewat pengecekan status session pada setiap halaman privat. Hasil akhirnya adalah seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada bab analisa kebutuhan berhasil diwujudkan menjadi aplikasi web yang utuh, ringan, dan siap dipakai untuk UMKM Flourish. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian evaluasinya. Yang pertama ada evaluasi black box testing. Pengujian fungsional dilakukan dengan pendekatan black box testing, yaitu menguji apakah keluaran sistem sudah sesuai dengan yang diharapkan tanpa perlu meninjau struktur kode di baliknya. Di sebelah ini ada beberapa skenario pengujian yang dilakukan terhadap fitur-fitur utama sistem. Yang pertama yang diuji adalah katalog produk. Skenario-nya membuka halaman utama, lalu hasil yang diharapkan, produk, harga, dan stok tampil sesuai dengan data di database, dan lalu statusnya berhasil. Yang kedua ada keranjang belanja, menambah produk ke keranjang tanpa. Ya, hasil yang diharapkannya adalah produk tersimpan di session dan tampil di halaman keranjang. Statusnya pun berhasil. Check out WhatsApp, mengisi form pesanan dan klik kirim order, lalu pesan tersusun otomatis dan terbuka di WhatsApp admin. Itu pun berhasil. Validasi form, mengisi form dengan field wajib kosong, muncul peringatan dan form tidak terkirim. Itu pun berhasil dilakukan. Login admin, login dengan kredensial salah, sistem menolak akses dan tetap di halaman login. Juga berhasil. Produk, tambah, ubah, hapus data, produk beserta semuanya. Dan hasil yang diharapkannya data dan foto tersimpan lalu terhapus sesuai aksi admin. Statusnya berhasil. Lalu ada dashboard analitik, membuka dashboard admin, grafik omset dan kategori favorit tampil sesuai data transaksi. Itu pun berhasil. Yang terakhir ada manajemen FAQ, tag, dan ulasan. Menambah tag dan menghapus ulasan pelanggan. Hasilnya perubahan data langsung terlihat di halaman pelanggan ataupun berhasil. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Madik Rizal Fajranata dengan NIM belakang 112. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Baik, di sini lanjut ke evaluasi bagian usability. Jadi masukan dikumpulkan lewat fitur kirim masukan pada halaman utama tersimpan pada tabel ulasan. Lalu, tanggapan pengguna cenderung positif terhadap tampilan dan kemudahan pengguna aplikasi. Lalu jumlah responden masih terbatas, hasil bersifat indikatif awal, belum representatif secara statistik. Lalu rekomendasi pengembangan. Pengujian lanjutan menggunakan sistem usability scale atau SUS untuk mengukur kemudahan penggunaan efisien dan kepuasan pengguna secara lebih struktur. Oke, lanjut. Next. Oke, jadi saya masuk ke bagian deployment-nya. Jadi tahap deployment ini dilakukan untuk memindahkan aplikasi kami Flourish dari lingkungan pengembangan lokal ke lingkungan yang dapat diakses secara publik, sehingga dapat digunakan oleh pemilik toko maupun pelanggan secara nyata. Karena aplikasi ini dibangun menggunakan PHP native dan MySQL tanpa dependensi framework berat, proses development-nya dapat dilakukan dengan layanan shared hosting biasa tanpa memerlukan konfigurasi server yang rumit. Next. Baik, jadi persiapan sebelum deployment. Jadi sebelum dimindahkan ke server produksi, beberapa penyesuaian perlu dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama itu kredensial koneksi,
basis data pada berkas config.php yang pada lingkungan lokal atau XMPP masih menggunakan host localhost, usernya root dan passwordnya tanpa password, dan perlu disesuaikan dengan kredensial yang diberikan oleh penyedia hosting. Lalu struktur basis data beserta data awal yang tersimpan pada berkas db.tokobunga.sql perlu diimport terlebih dahulu ke MySQL milik hosting melalui phpMyAdmin atau tools import yang disediakan panel hosting. Lalu direktori uploads atau perlu dipastikan kembali memiliki izin atau permission tulis yang sesuai agar admin tetap dapat menggunakan foto produk baru setelah aplikasi berjalan di server produksi. Next. Lalu pada proses deployment-nya dilakukan mengikuti alur umum untuk aplikasi PHP berbasis shared hosting, yaitu seluruh berkas aplikasi atau kita sebut indeks PHP, admin, dan lainnya diunggah ke direktori public _html pada panel hosting menggunakan file manager atau melalui FTP. Selanjutnya basis data baru dibuat pada panel hosting, kemudian struktur data dari db.tokobunga.sql ya import ke dalam melalui phpMyAdmin. Lalu berkas config.php ya diperbarui agar menyesuaikan dengan host, username, password, dan nama basis data yang telah dibuat pada langkah sebelumnya. Aplikasi diuji kembali secara menyeluruh melalui domain atau subdomain yang telah aktif, meliputi pengujian katalog, produk, keranjang belanja, checkout ke WhatsApp, hingga login dan manajemen data pada panel admin, guna memastikan seluruh fitur tetap berjalan normal pada lingkungan dan produksi. Next. Oke, lanjutnya adalah setelah aplikasi berjalan pada lingkungan produksi, pemeliharaan tetap diperlukan, khususnya untuk melakukan pencadangan atau backup basis data secara berkala. Mengingat seluruh data produk, FAQ, dan ulasan pelanggan tersimpan sepenuhnya di sana. Selain itu, pembaruan tautan WhatsApp, admin, serta nomor kontak pada pengaturan maupun sosmed juga perlu disesuaikan secara berkala apabila terjadi perubahan pada pihak toko. Next. Baik, mungkin sekian. Mungkin sekarang akan masuk ke tahap demo. Baik, mungkin kita mulai dari halaman untuk pelanggannya terlebih dahulu. Jadi jika mengakses website kami, akan masuk pada halaman pertama, yaitu bagian selamat bertanya terlebih dahulu. Lalu pelanggan bisa melihat koleksi bunganya melalui katalog yang sudah ditampilkan. Akan ditampilkan harganya di sana, sehingga pelanggan bisa memesan. Lalu masuk ke section FAQ, dan di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan, sehingga pelanggan dan admin tidak perlu melakukan settingan secara manual lagi. Lalu di sini ada tampilan untuk mengirimkan masukan dan juga letak dari tokonya nanti. Di sini kami sebagai contoh saja. Dan terakhir ada sosmed dari kami floristnya. Contoh saja kita masukkan titik dan saran. Pertama kita ketikkan nama dan kita masukkan sarannya. Maka akan muncul notif dari bahwa kritik sarannya sudah terkirim. Nanti akan kita bisa pantau lewat halaman adminnya. Lalu kita coba untuk melakukan pemesanan bunga. Contoh saja kita membeli Bumbelina buket di sini. Dia akan berhasil ditambahkan ke keranjang. Nanti mekanisme pemesanannya. Baik, setelah itu, setelah melakukan keranjang, kita akan masuk ke dalam tampilan halaman keranjang, di mana di sini kita akan melakukan checkout bunganya, di mana kita harus mengisikan detail pengirimannya, di mana mengirimkan detail untuk dikirim ke WhatsApp dari adminnya nanti, di mana kita pertama-tama masukkan namanya, lalu beberapa hal yang bisa diisi. Dan ini karena bunganya Tumbelina, mungkin kita tidak bisa merequest dari tema warna dan juga wrappingnya, karena ada beberapa bunga yang tidak bisa di-request. Lalu kita masukkan tanggal pengambilannya dan jam pengambilannya, lalu pilih metode pengambilannya, yaitu kita pilih di sini ambil ke toko, dan metode pembayarannya kita kiris, lalu kita masukkan ucapan kartu ucapannya.
Lalu kita akan menekan tombol ini dan akan langsung diarahkan ke halaman WhatsApp dari admin tersebut dengan pesan yang sudah diisi sesuai dengan template yang sudah disediakan, sehingga mengurangi kesalahan pemesanan dan akan langsung mengirim pesan ke adminnya. Dan tinggal menunggu admin untuk membalas dari pesan tersebut. Pemesanan pun selesai. Lalu setelah itu kita masuk ke halaman admin. Nah, untuk admin, kita akan diminta untuk login terlebih dahulu. Kita sudah sediakan adminnya. Nah, setelah berhasil login, akan muncul atau diarahkan ke tampilan dari dashboard admin tersebut. Di sini kita bisa melihat dari berapa kita memiliki datanya, dan di sini juga bisa mengakses langsung dari katalognya. Nah, ini adalah halaman untuk mengatur atau melakukan root dari data katalognya seperti bunga dan yang lain-lain. Contoh kita tambahkan saja, lalu kategori gini, harganya 300.000 mungkin, stoknya kita buat 3 dan dari sisa lalu kita pilih fotonya. Nah, baru kita simpan. Nanti dia akan disimpan dan akan ditampilkan pada halaman pembeliannya, halaman utama ya. Selanjutnya pada halaman kelola FAQ, di sini kita bisa mengelola FAQ-nya. Pertanyaannya itu nanti dia akan muncul semua di sini, data-data tersebut yang ada di sini. Untuk contoh bisa kita hapus bagaimana cara memesan bunga. Nah, kita hapus di sini grupnya, lalu kita contoh lihat di sini dia akan menghilang. Bagaimana cara memesan bunga, sudah hilang. Lalu untuk kelola sosmed, di sini kita bisa mengelola sosmed. Jadi kita misalkan mau menambahkan sosmed kita, contoh saja YouTube. Nah, YouTube dan linknya nanti kita bisa masukkan di sini. Nah, sudah ditambahkan di sini, lalu nanti akan muncul ikonnya otomatis di sini dan akan diarahkan ke link tersebut nanti ya. Lalu untuk masukan dari user tadi, kita sudah sempat memasukkan, mencoba untuk memasukkan titik dan saran di sini, dan dia tampil di sini. Dan kita juga bisa menghapus beberapa titik dan saran nantinya. Lalu untuk pengaturan dari Maps, kita menggunakan link dari yang kita ambil dari Google Maps di bagian SRC ya, dari ini. Lalu di sini juga ada untuk lihat ke web utamanya. Mungkin sekian dari demonya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi kami mengenai sistem yang telah kami buat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.